Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Audina, NIM E 2019-2375. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 9. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya, kelompok 2, yaitu tentang indikator keberhasilan pembangunan. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu indikator ekonominya. Indikator ekonomi keberhasilan pembangunan itu ada dua. Yang pertama yaitu produk nasional bruto, kemudian yang kedua net economic welfare. Yang pertama yaitu produk nasional bruto. Keberhasilan suatu pembangunan apabila dilihat dari sudut pandang ekonominya dapat diketahui dengan mengukur peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita dan produk nasional bruto atau GNP sudah dikenal sebagai indikator pembangunan. Pendapatan nasional adalah konsep yang meliputi konsep-konsep produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto atau GNP, dan pendapatan nasional bruto atau GNI dan lain sebagainya. Konsep-konsep tersebut seperti GDP, GNP, dan juga GNI memiliki pengertian tersendiri yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu masyarakat, yaitu dengan mengukur atau menghitung seberapa besar output atau pendapatan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat apabila dilihat atau dihitung dalam periode tertentu. Pendapatan nasional yang kita gunakan adalah GDP dan juga GNP, yang mana GDP digunakan untuk mengukur aktivitas dalam suatu wilayah negara, sedangkan GNP digunakan untuk mengukur aktivitas seluruh warga negara dalam suatu bangsa. Meskipun GNP ini sudah banyak digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, namun GNP ini masih dirasa kurang sempurna atau belum sempurna dan menimbulkan banyak kritikan. Hal tersebut disebabkan beberapa kelemahan yang muncul dalam penggunaan GNP sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Yang pertama yaitu GNP tidak mengukur distribusi pendapatan. Kemudian yang kedua, GNP tidak menghitung dan memberikan informasi mengenai jumlah pengangguran. Kemudian yang ketiga, GNP tidak mengukur aspek non-ekonomi. Kemudian yang keempat, GNP tidak mengukur ongkos sosial akibat dibangunnya pabrik-pabrik yang menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Yang kelima yaitu untuk negara dengan data statistik masih belum sempurna dan perekonomiannya inkonsisten, penghitungan GNP ini menjadi tidak akurat. Kemudian yang keenam, GNP kurang tepat jika digunakan sebagai alat pembanding antar negara. Kemudian indikator ekonomi yang kedua yaitu net economic welfare. Dalam suatu pembangunan, kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare merupakan salah satu indikatornya. Net economic welfare ini diperkenalkan oleh William Nordhaus dan James Tobin pada tahun 1972. Net economic welfare ini merupakan suatu perkembangan baru mengenai indikator pembangunan ekonomi kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Net economic welfare ini menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik. Net economic welfare terbagi dua cara, yaitu yang pertama koreksi positif yang memperhatikan waktu senggang dan perekonomian sektor informal, dan koreksi negatif yaitu kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.